Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang berkas apa saja yang wajib disiapkan untuk pemberkasan P3K paruh waktu tahun 2025. Mari simak videonya. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, terutama bagi kalian yang sedang mengurusi berkas untuk melakukan pemberkasan pengisian daftar riwayat hidup pada akun SSC ASN bagi P3K paruh waktu tahun 2025. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dokumen apa saja yang wajib kalian siapkan untuk pemberkasan pengisian DRH ini. Mari kita mulai videonya. Jadi pertama-tama silakan kalian akses situs dari sscisn.bkn.go.id. Kemudian kalian masuk ke akun SSC ASN kalian dengan mengklik tombol masuk. Kemudian akan diarahkan ke halaman awal login ya. Silakan siapkan nomor induk kependudukan kalian dan password kalian. Kemudian masukkan kode CAPTCHA-nya. Kemudian klik masuk. Setelah itu kalian akan masuk ke halaman awal ya atau halaman resume yang memuat data kalian pada bagian atas ini. Kemudian kalian scroll ke bawah, akan ada notifikasi seperti ini. Kemudian untuk melanjutkan pengisian DRH, kalian klik tombol merah ini ya, pengisian daftar riwayat hidup. Kalian klik satu kali, maka akan seperti ini tampilannya, memuat data perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan dokumen. Nah, jadi pada video kali ini kita akan fokus di dokumen apa saja yang wajib kita siapkan untuk pemberkasan P3K paruh waktu. Nah, jadi seperti yang sudah kalian lihat ya di layar, pada bagian unggah dokumen ya, di sini terdapat jenis dokumen apa saja yang wajib kalian siapkan dan kalian unggah di akun SSC ASN kalian ya pada bagian pengisian DRH kalian ini. Nah, jadi bisa kalian lihat dokumen yang pertama itu adalah file scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku. Ya, jadi ini kalian buat ya, boleh di Polsek atau boleh di Polres atau boleh di Polda sesuai dengan domisili kalian ya. Jadi ini file surat SKCK ini kalian buat yang paling baru dengan keperluan ya untuk pemberkasan P3K paruh waktu ya. Jadi disesuaikan dengan keperluan yang sudah ditentukan oleh BKPSDM masing-masing ya. Jadi ini SKCK-nya wajib yang baru, yang paling baru ya, dengan keperluan untuk pemberkasan P3K paruh waktu. Kemudian yang kedua, file scan surat keterangan sehat dari dokter atau surat keterangan dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, di sini untuk surat keterangan dokter ini boleh kalian buat di puskesmas ya. Selama yang bertanda tangan itu biasanya dokter yang memiliki NIP atau dokter yang berstatus sebagai ASN ya. Jadi surat keterangan sehat itu kita boleh buat di puskesmas ya. Yang penting unit pelayanan kesehatan pemerintah ya. Ini kalian buat ya, yang paling baru juga untuk pemberkasan P3K paruh waktu. Kemudian yang ketiga, ini file scan surat pernyataan 5 poin dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Nah, di sini keterangannya sudah diunggah. Kenapa sudah diunggah? Karena ini biasanya sudah diambil datanya dari pendaftaran P3K yang kemarin. Nah, jadi di sini sebenarnya sudah kalian unggah ya, karena kalian sudah mengunggahnya di masa pendaftaran P3K kemarin. Makanya di sini keterangannya atau statusnya sudah diunggah. Jadi tidak perlu diunggah lagi ya. Tapi kalau kalian mau memperbaharui surat ini, boleh saja, silakan kalian unggah kembali suratnya ya. Tapi di sini statusnya sudah diunggah dan bisa dilihat. Bisa kalian klik pada bagian lihat, nanti akan muncul tampilan suratnya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya atau yang keempat, nah ini file scan ijazah pendidikan asli. Nah ini bisa kalian lihat ya, yang digunakan untuk melamar formasi CASN ya. Jadi ini ijazah pendidikan yang kalian gunakan untuk melamar P3K kemarin ya. Jadi biasanya ini
di-upload ya ijazah pendidikan terakhir ya. Kalau dia D3 ya D3, kalau dia S1 ya S1 yang di-upload ya. Jadi bukan dari SD sampai S1, tapi cukup ijazah pendidikan asli yang digunakan untuk melamar formasi CASN. Nah, jadi kalau dia menggunakan ijazah SMA, ya upload saja ijazah SMA-nya ya, karena di sini yang digunakan untuk melamar formasi CASN. Nah, jadi ya silakan kalian sesuaikan ya ijazah apa yang kalian pakai untuk melamar P3K yang kemarin ya. Jadi bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini statusnya juga sudah diunggah. Itu artinya kalian sudah mengunggahnya pada masa pendaftaran P3K kemarin. Jadi silakan kalau kalian mau lihat silakan lihat, kalian mau unggah kembali silakan unggah kembali, disesuaikan dengan kalian itu melamar formasi CASN yang bagian mana ya. Jadi silakan kalian sesuaikan dengan jenis dokumennya. Kemudian ini selanjutnya yang kelima itu file scan transkrip nilai asli. Nah, jadi ini merupakan file scan transkrip nilai dari ijazah yang ini. Ya, jadi kalau ini kalian menggunakan ijazah S1, berarti ini scan transkrip nilainya juga yang S1 itu. Ya, jadi jangan dibedakan. Jadi harus sama ya, karena di sini keterangannya yang digunakan untuk melamar formasi CASN ya. Jadi itu. Jadi untuk yang file ijazah dan transkrip nilai ini saling berhubungan. Kemudian yang terakhir adalah file foto terbaru formal ya dengan latar belakang merah. Nah, jadi ini kalian sesuaikan pas foto yang terbaru kalian ya, menggunakan pakaian yang rapi, boleh menggunakan pakaian putih hitam menggunakan dasi, boleh juga menggunakan pakaian batik, atau malah lebih bagus kalian boleh menggunakan jas hitam ya menggunakan dasi dengan latar belakang berwarna merah ya. Jadi intinya foto terbaru kalian dengan latar belakang merah dengan temanya itu formal ya. Ini di sini disebutkan formal. Nah, jadi silahkan kalian sesuaikan fotonya ya. Saran saya kalian gunakan foto yang formal ya, yang rapi. Kalau yang laki-laki silahkan menggunakan jas hitam ya, menggunakan dasi hitam, kemudian menggunakan kaos dalam berwarna putih, kemudian difoto ya, yang rapi, yang formal ya. Kemudian yang perempuan juga menyesuaikan, silahkan ya. Yang jelas latar belakangnya itu harus berwarna merah. Nah, setelah itu tidak ada lagi yang kalian unggah ya, karena di sini bisa kalian lihat ya ketentuan unggah dokumennya. Setiap berkas itu minimalnya tuh 100 kilobyte, maksimalnya 1000 kilobyte ya. Kecuali pada bagian foto ini maksimalnya 500 kilobyte. Nah ya. Jadi itu. Jadi jangan sampai tertukar ya. Kalian mengunggah itu jangan sampai tertukar. Biasanya yang sering tertukar itu pada bagian ijazah dengan transkrip nilai. Nah, itu biasanya sering tertukar. Jadi kalian pastikan dulu ya. Kalau pada bagian ini ijazah, kalau pada bagian ini transkrip nilai, kalian baca dulu sebelum kalian mengunggah ya. Kemudian ada pertanyaan, adakah DRH riwayat perorangan dan DRH riwayat yang berisikan data keluarga. Nah, di sini tidak ada terlihat ya, tidak ada muncul tombol download tombol DRH ya, seperti yang P3K penuh waktu itu ada perbedaan. Jadi untuk P3K paruh waktu itu tidak ada mengunduh DRH riwayat perorangan maupun riwayat keluarga ya. Seperti kalian lihat di tampilan atas ini tidak ada ya, kosong. Jadi hanya mengupload ke 6 berkas ini ya. Jadi kalian sesuaikan apa yang ada pada tampilan ini ya, pada tampilan akun SSC ASN kalian. Jadi jangan bingung ya kalau tidak ada diminta, tidak ada diminta, jadi tidak perlu kalian pikirkan. Jadi kalian tidak perlu panik ya, karena kalau kalian mau download DRH perorangan atau riwayat keluarga, di sini nggak ada tombol download. Nah, jadi kalian nggak bisa ngedownload apa-apa di sini. Jadi di bagian dokumen ya untuk P3K paruh waktu ini tampilan yang paling baru adalah seperti ini ya. Jadi ini tampilan per tanggal 16 September ya. Nah, jadi itu. Kalian juga bisa baca sebelum kalian melakukan resume atau mengakhiri proses pengisian DRH ya. Jadi itu. Di sini ada keterangan juga, berkas surat lamaran akan terunggah otomatis ya bila pada saat peserta sudah mengunggah surat lamaran. Jadi yang sudah kalian unggah sebelumnya itu akan terunggah otomatis di sini ya. Ini seperti contoh ya. 4 berkas ini kan sudah kalian unggah pada saat pendaftaran. Nah, di sini sudah diunggah ya, statusnya sudah diunggah, kemudian aksinya itu kalian bisa lihat ya. Di sini
Yang belum diupload itu hanya surat keterangan sehat dari dokter. Nah, di sini belum bisa dilihat karena belum diunggah. Sedangkan untuk berkas yang lain di sini sudah diunggah semua ya. Jadi bisa dilihat ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga sudah ya, kalian sudah merasa yakin dan sudah mengupload semua berkas yang ada di sini. Silakan kalian klik akhiri proses pengisian DRH, kemudian kalian klik resume. Karena nanti akan muncul pop-up dulu ya, atau muncul notifikasi yang bisa kalian centang ya sebelum kalian mengakhiri resumenya ya. Jadi silahkan kalian klik akhiri proses pengisian DRH, nanti akan ada pop-up muncul. Setelah itu baru kalian bisa klik resume atau kembali. Ya, sebagai catatan, kalau kalian sudah mengakhiri proses pengisian DRH, berarti kalian tidak bisa memperbaiki data-data kalian yang sebelumnya. Ya, jadi pastikan kalian mengisi DRH kalian itu dengan teliti ya, karena kalau kalian sudah melakukan atau mengakhiri proses pengisian DRH, maka kalian tidak akan bisa memperbaiki data kalian lagi, baik dari data perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan organisasi. Kemudian ada pertanyaan untuk riwayat pendidikan. Ya, riwayat pendidikan itu sepertinya tidak bisa diubah lagi ya, karena itu sudah dikunci oleh sistem ya. Tetapi pada bagian pendidikan kalian bisa menambahkan riwayat pendidikan kalian mulai dari SD, SMP, SMA ataupun S1 D3-nya ya. Tapi kalau untuk kualifikasi pendidikan sepertinya sudah terkunci oleh sistem yang membuat kalian tidak bisa mengubah lagi ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi silakan ikuti saja perkembangannya seperti apa. Jadi pada bagian unggah dokumen atau upload dokumen ya, hanya ini saja yang bisa kalian upload dan kalian lakukan. Jadi jangan panik ya, karena tombol unggah atau unduh DRH perorangan dan DRH riwayat keluarga itu tidak ada ya. Jadi silakan kalian sesuaikan. Oke ya, jika ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.